Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang medication safety atau keselamatan dalam pemberian pengobatan atau medikasi. Tujuannya yang pasti adalah patient safety. Lalu nanti di patient safety itu akan meliputi identifikasi, penilaian, analisis, manajemen resiko, insidensi, pelayanan pasien yang aman, dan juga minimalisir HAM pada pasien. Jadi itu adalah tujuan dari patient safety. Di sini di medication safety kalian harus terbiasa mendengar istilah high alert ya. Jadi obat-obat yang perlu diwaspadai pemberiannya. Jadi keamanannya harus sangat tinggi ya kalau dia golongan high alert. Ada juga yang namanya KTD atau kejadian tidak diharapkan. Ada juga yang namanya LASA, look alike, sound alike ya. Jadi nanti ada obat yang mungkin dalam bentuk kemasannya hampir sama, tapi namanya berbeda atau namanya dia pengucapannya hampir sama walaupun tulisannya berbeda hurufnya ya. Jadi kita harus hati-hati dalam pemberian medikasi. Lalu di modul ini itu sudah ada contoh obat-obatan yang memiliki nama yang sama ya. Nanti akan saya contohkan salah satu bagaimana cara melakukan 5 moment dalam medication safety. Nah, kita langsung loncat ke 5 moment ya. Ini bisa kalian baca sendiri nanti. Nah, 5 moment medication safety itu sudah dikeluarkan oleh WHO. Jadi untuk panduan bagaimana pasien itu terlibat dalam pemberian obat atau pengobatan. Nah, nanti 5 moments dalam medication safety itu ada ini semuanya. Yang nanti akan saya contohkan bagaimana cara kita menanyakan atau mengajarkan pasien terkait medikasi yang pasien dapatkan di rumah sakit atau di pelayanan kesehatan. Untuk checklistnya itu sudah ada ya di halaman 14. Jadi seperti ini. Yang pastinya kita mulai dengan tahap persiapan. Jadi kita verifikasi order, kita lihat di rekam medis pasien ya apakah benar pasien mendapatkan obat ini. Lalu yang kedua, kita siapkan alat dan juga ruangan ya yang nyaman. Yang selanjutnya adalah kita persiapan APD dan cuci tangan 6 langkah. Masuk ke tahap orientasi seperti biasa, kita mulai dengan salam. Assalamualaikum. Perkenalkan saya Fahmi, saya yang berjaga pagi hari ini dari jam 7 sampai jam 2 siang hari. Ini dengan Bapak siapa? Oh, Bapak B. Bapak B usianya berapa? 40 tahun ya Pak ya. Lalu nomor rekam medisnya masih ingat Bapak atau tanggal lahir? Nah, nanti disebutkan oleh pasien. Selanjutnya bagaimana Bapak kondisinya hari ini? Jadi dia akan menceritakan kondisinya. Lalu kita jelaskan prosedurnya ya. Jadi Bapak, tujuan saya ke sini untuk melakukan penjelasan terkait medikasi atau pengobatan yang akan Bapak dapatkan di sekarang. Nanti waktu untuk penjelasannya sekitar 10-15 menit kondisional ya Bapak, sampai nanti Bapak dan juga keluarga memahami terkait tujuan dari pengobatan tersebut. Tempatnya di sini saja. Nanti kita akan diskusi santai saja ya Bapak, tidak perlu tegang. Nanti silakan kalau ada yang ingin ditanyakan langsung ditanyakan saja. Sebelum kita mulai, kita jaga privasi dulu ya Pak, saya tutup tirainya. Lalu untuk Bapak atau Ibu atau keluarga yang mendampingi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama kita mulai dengan kalau seandainya Bapak atau Ibu nanti mendapatkan medikasi di rumah sakit ini ya atau di rumah sakit lain, itu harus tahu nama obatnya. Kebetulan Bapak ini mendapatkan obat jenis glipizid ya. Glipizid. Jadi glipizid itu anti diabetes karena Bapak memang menderita diabetes mellitus tipe 2. Jadi ini obat glipizid itu fungsinya adalah untuk anti diabetes. Yang pasti adalah untuk mengontrol produksi dari insulin. Nah, untuk efek sampingnya memang ada ya. Glipizid ini efek sampingnya bisa ke saluran pencernaan, jadi bisa ke mual muntah, bisa ke anemia juga ya, bisa juga mengantuk nanti responnya. Tapi tenang saja karena obat ini nanti akan diberikan sesuai instruksi dari dokter, jadi otomatis kita akan meminimalisir dari efek samping obat glipizid tersebut. Lalu cara lain untuk mengobati kondisi Bapak, karena Bapak ini menderita diabetes mellitus sebenarnya tidak terpaku pada pengobatan atau medikasi. Jadi Bapak juga bisa nanti untuk melakukan diet ya.
diet makanan. Jadi di sini kita juga sudah koordinasi dan bekerjasama dengan ahli gizi rumah sakit untuk mengatur konsumsi makan Bapak di tiap makannya. Jadi dimakan pagi, siang maupun malam. Jadi sudah diatur beserta dengan snack-snacknya biasanya di jam 10 dan juga jam 4 sore. Begitu ya. Lalu nanti kalau seandainya Bapak merasa ada alergi atau ada keluhan kondisi kesehatan yang lain, bisa langsung memencet tombol di samping tempat tidur atau memanggil kami di ruang nurse station atau di depan sana ya Pak, di sebelah pintu keluar. Kalau seandainya Bapak merasakan gejala lain yang mengganggu atau munculnya alergi setelah mengkonsumsi obat glipizid ini. Nah, nanti penyimpanan obat ini yang penting simpan saja Bapak di tempat yang kering ya, dan juga di tempat yang sedang suhunya ya. Jadi di suhu ruangan seperti ini itu memang direkomendasikan gitu. Lalu kapan harus minum obat ini? Jadi ini karena dia termasuk obat tablet, jadi nanti meminumnya sesuai dengan resep dari dokter, yaitu 3 kali sehari diminumnya sebelum makan. Jadi nanti sebelum makan pagi, siang atau malam, Bapak minum dulu obat ini untuk mencegah terjadinya kenaikan gula darah secara abnormal. Lalu nanti diminumnya itu memang harus ya, wajib, jadi tidak boleh terlewat. Nah, untuk masalah makanan dan minuman yang berhubungan atau berinteraksi dengan obat ini alhamdulillah tidak ada ya Bapak. Bapak yang penting mengikuti diet yang sudah ditetapkan oleh ahli gizi kami. Jadi nanti akan kita sesuaikan kandungan gizinya dan juga kalorinya. Jadi tidak akan ada masalah. Nah, nanti kalau di rumah saat pulang, nanti pada saat sebelum pulang kita akan melakukan edukasi kembali untuk persiapan pulang. Tapi yang pasti kalau seandainya gula darah itu memang harus mengurangi konsumsi makanan manis. Seperti itu. Lalu kalau seandainya melewatkan 1 dosis obat, berarti harus cepat dikonsumsi di dosis selanjutnya. Jadi kalau lupa di dosis siang, baru ingatnya sore, berarti langsung dikonsumsi saat itu juga untuk menggantikan dosis siang. Nanti jedanya itu sekitar 7 jam. Jadi otomatis akan mundur untuk dosis malamnya yang biasanya jam 6 sore, maka mundurnya bisa jadi 4 sampai 3 sampai 4 jam ya. Jadi jam 9 atau jam 10 baru bisa mengkonsumsi obat ini kembali untuk dosis malamnya. Lalu kalau seandainya ada alergi, tadi sudah saya bilang ya Pak, bisa pencet bel di samping atau nanti ke bagian perawat atau penjaga yang ada di samping pintu keluar itu. Lalu kalau benar-benar butuh obat lain, nanti akan kita komunikasikan dengan dokter ya, apakah ada penambahan dari pengobatan yang Bapak dapatkan ini atau tidak sesuai dengan tanda gejala yang Bapak rasakan nanti. Nanti Bapak silakan menginformasikan jika seandainya ada tenaga kesehatan lain selain saya ya, dan juga dokter yang biasa menangani Bapak datang, agar tahu Bapak itu mengkonsumsi obat rutin apa ya, termasuk salah satunya glipizid ini. Nah, nanti kalau seandainya Bapak menanyakan ya terkait berapa lama harus minum obatnya, nah itu nanti memang pengobatan itu kan ditentukan oleh dosis. Jadi akan kita sesuaikan bagaimana kondisi kesehatan Bapak. Tapi saat ini selama di rumah sakit memang Bapak harus atau wajib mengkonsumsi obat ini hingga nanti ada koreksi terkait dosis tersebut ya atau obatnya. Nah, lalu untuk penghentian pengobatan karena diabetes mellitus itu pengobatannya seumur hidup ya. Jadi mungkin ada pergantian dari merek dagang mungkin ya, bukan glipizid, mungkin ada obat lain mungkin, tapi bukan saat ini karena saat ini yang diresepkan itu adalah obat glipizid ini. Nah, kecuali nanti Bapak merasakan efek samping yang tidak diharapkan, itu baru nanti akan kita evaluasi penggunaan obat glipizid ini. Lalu jangan lupa Bapak setiap mengonsumsi obat itu dilihat tanggal kadaluarsanya di bagian belakang obat tabletnya ini ya. Jadi di situ ada tanggal kadaluarsa. Jika memang sudah di luar tanggal kadaluarsa atau sudah melewati, lebih baik dikembalikan kembali ke tenaga kesehatan yang memberikan, atau kalau seandainya sudah di rumah nanti bisa ditukar atau dibeli yang baru. Jadi lebih baik dibuang saja obat tersebut.
jika memang sudah kadaluarsa. Seperti itu ya. Jangan lupa ya untuk kontak mata dan juga sikap terbuka selama menanyakan terkait 5 moments dari medication safety. Lalu kita masuk ke tahap terminasi. Jadi, Bapak ini sudah selesai untuk penjelasan atau edukasi terkait obat glipizid yang baru akan Bapak konsumsi sekarang karena Bapak mendapatkannya sesuai dengan order dokter. Bagaimana Bapak perasaannya sekarang? Bapaknya nanti akan merespon ya. Nanti kalian tinggal menjawab respon dari bapaknya itu. Baik Bapak, ini nanti obatnya akan kita mulai dari siang hari karena sekarang sudah jam 10, waktunya untuk snack ya Pak. Jadi nanti akan kita berikan snacknya, akan diberikan oleh ahli gizi. Nanti sebelum makan siang kita akan berikan obat glipizid dosis pertama. Jadi silakan untuk dikonsumsi sebelum makan siang. Begitu. Ya, baik Bapak, kalau begitu ada yang ingin ditanyakan sebelum saya akhiri? Kalau tidak ada, semoga Bapak cepat sembuh. Alhamdulillah sudah selesai waktunya. Kalau seandainya ada yang ingin ditanyakan atau ada alergi atau hal-hal darurat lainnya, bisa pencet bel di samping tempat tidur atau nanti salah satu keluarga datang ke nurse station. Seperti itu, saya permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lalu ditutup dengan dokumentasi SOAP ya, S-nya subjektif, data subjektif, O-nya observasi, data objektif otomatis ya. Jadi yang terlihat apa, yang kalian cek itu apa, contohnya mungkin TTV kalian cek, nah itu masukkan di objektif. Lalu analisisnya apa ya, analisisnya jadi pasien ini karena kalian belum diajarkan tentang diagnosa, boleh dituliskan atau kalian baru diajarkan semester ini ya, jadi boleh dituliskan terkait 5 moments medication safety sudah dilakukan. Lalu planningnya apa? Kalau saya tadi sebelum makan siang jam 12 WIB saya akan memberikan glipizid dosis pertama termasuk di dalamnya edukasi terkait gizi dan juga mengkonfirmasi terkait edukasi yang sudah diberikan agar tidak salah. Jadi planning saya seperti itu. Terus saya tanda tangan lalu nama terang. Sekian untuk medication safety, praktikumnya seperti itu. Silakan untuk dicoba ya agar lebih memahami kembali. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.